Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan April. Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan dilimpahkan, dicurahkan dalam setiap kita umatnya. Mari kita berdoa, siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, maupun dalam suka maupun dalam duka. Engkau tetap baik. Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu firman Tuhan, menghidupkan, menguatkan, menegur kami, menyatakan kesalahan kami, memberikan kami semangat yang baru menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu menjadi semua pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan April kita belajar mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang bertekun, berjuang, dan kita semua mau meletakkan semua mahkota yang Tuhan sudah siapkan, yang sediakan, yang diberikan, maupun kejayaan, kemegahan, itu kita letakkan di bawah kaki Yesus. Kita tahu Dialah yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur. Kehidupan kita di muka bumi ini sementara. Namun kita sadari, kita berjalan dari saat ini sampai pada kekalan, yaitu bersama Bapa di surga. Kita bersyukur orang yang benar, hidup dalam iman, percaya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kehidupan kita disediakan mahkota yang sudah Tuhan siapkan. Hari ini kita akan belajar mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran kita ambil dari 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4, kita baca dari ayat per ayat, di ayat 1 sampai ayat 8. Kita fokus di ayat 8. Saya akan baca dulu ayat 8, nanti kita kembali ke ayat 1, kita membaca dari awal. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa saudara di antara kita yang merindukan kedatangan Yesus Kristus? Tentunya kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Kita rindu kedatangannya yang kedua kali. Tuhan menyediakan mahkota kebenaran bagi kita. Dia adalah Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya kepada Rasul Paulus, kepada kita semua, namun kepada kita semua yang merindukan kedatangannya. Kita sebagai mempelai yang bijaksana, mempelai yang takut akan Tuhan, dipenuhi dengan minyak dan Roh Kudus, dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Mahkota kebenaran disediakan bagi kita semua. Kita akan baca mulai dari ayat 1, di mana surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, mentor, pembimbing, pembina dari anak rohaninya, yaitu Timotius. Kita sadari bahwa hubungan yaitu Rasul Paulus dengan Timotius ini, dengan kedekatannya sebagai seorang mentor yang membimbing, mengarahkan, yaitu Timotius muda ini untuk sungguh-sungguh memenuhi panggilannya, panggilan Tuhan dalam hidupnya. Begitu pula saudara dan saya, Tuhan mempunyai tugas panggilan dalam hidup kita yang Tuhan rindu supaya kita semua dapat menggenapinya. Saya sebagai hamba Tuhan maupun hamba-hamba Tuhan lainnya mempunyai sebuah beban tanggung jawab untuk mendorong, memberi semangat, mengarahkan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mereka penuhi panggilan dalam pelayanan mereka. Kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 1, suara penggembalaan hari ini berjudul mahkota kebenaran. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, yaitu Timotius, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Kita sadari bahwa latar belakang dari Timotius, di mana dia ayahnya adalah seorang yang Yunani, namun dari ibunya, dari neneknya
dia mempunyai mewariskan iman yang sudah dipercayakan kepada dia, sehingga dia mengenal kebenaran, mengenal Kristus Yesus. Dan untuk itu juga dia memberikan hidupnya melayani. Apa yang Rasul Paulus tuliskan, bahwa di hadapan Allah Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, ini menyatakan bahwa adanya tahta pengadilan akhir, di mana kehidupan manusia, di mana kita akan diperhadapkan pengadilan Kristus. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang tidak mengenal kebenaran, orang yang tidak hidup dalam kebenaran, semuanya akan diadili. Rasul Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh pada kita, kepada Timotius muda, demi penyataan dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebagai Timotius muda maupun kita yang mengikut Tuhan, mungkin secara umur masih relatif muda, atau kita baru mengikut Yesus tidak lama, secara umur usia juga masih muda, percaya bahwa Tuhan mempercayakan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Pakailah kesempatan yang ada dalam kondisi, situasi, keadaan apapun, baik atau tidak baik waktunya. Karena kita tahu Injil itu adalah keselamatan, kekuatan Allah menyelamatkan umat manusia. Injil Yesus Kristus, dia datang, dia menjelma sebagai manusia, dia lahir maupun di antara kita, dia membawa kerajaannya di bumi seperti di surga. Dia memberitakan kabar baik, keselamatan hanya di dalam nama Yesus, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, membebaskan dari belenggu dosa, dan dia mengampuni dosa umat manusia. Injil sepenuhnya, yaitu Injil Yesus Kristus, kita beritakan firman Tuhan, firman kebenaran, firman hidup, dan firman yang memberikan kelepasan bagi setiap mendengarnya. Kita nyatakan apa yang salah, bukan dari kepintaran kita, bukan dari kemampuan kita, tetapi berdasarkan firman Tuhan, nyatakan apa yang salah, tegur apa yang harus ditegur, bahkan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita sadari dalam kehidupan kita, berjemaat, dalam keluarga, Tuhan percayakan kita, anak-anak kita, maupun juga komunitas di mana kita berada, tempat kita bekerja, teman-teman, sanak famili, keluarga, kita diberikan tanggung jawab untuk beritakan firman Tuhan. Kapan saja, waktu adalah yang terbaik. Karena kita percaya roh Tuhan yang menuntun kita, sehingga pertemuan kita, perjumpaan kita dengan siapapun, tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan izinkan kita tempat tinggal di mana kita berada, tempat kita bekerja, dan tempat kita melayani, mari muliakanlah Tuhan. Siap sedia dalam kondisi apapun, dengan kesabaran dan pengajaran. Dan saat-saat ini kita harus sungguh menguji bagaimana pengajaran yang kita sampaikan, apakah sesuai dengan kebenaran firman, bahkan kita hidupi apa yang kita sampaikan itu. Sehingga kita bukan hanya sekedar berbicara kebenaran firman, tapi kita hidupi kebenaran firman yang kita sampaikan. Ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Semakin hari semakin kedatangan Yesus semakin dekat, kita harus waspada. Ajaran-ajaran yang ada, kita sebagai pemberita firman Tuhan harus sungguh-sungguh mawas diri, sehingga pengajaran yang disampaikan murni kebenaran firman Tuhan. Ajaran yang sehat, karena kita sadari hari-hari ini dengan sosial media yang ada, dengan canggihnya teknologi, betapa banyaknya pengajaran yang tersebar yang tidak menjamin semuanya sesuai dengan kebenaran firman. Untuk itu saudara terkasih, sehingga umat Tuhan harus belajar firman, sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, sungguh-sungguh diurapi Roh Kudus, sehingga tuntunan firman Tuhan yang sehat secara beraturan, kita juga mendapat asupan yang sehat, digembalakan dalam gereja lokal,
sehingga pengajaran yang ada, pengajaran yang membawa kita kepada Kristus Yesus. Pengajaran yang sehat membawa kita kepada pertobatan. Pengajaran yang sehat membawa kita kepada pribadi Yesus, mengikuti jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus segala-galanya, Roh Kudus yang menginsafkan. Apabila ada jalan yang keliru, sehingga kita berbalik, kita insaf, dan kita ada di dalam kebenaran. Kebenaran tidak terdapat dimanapun, hanya di dalam Yesus pribadi. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hari-hari ini ada sebagian orang yang tidak mau menerima pengajaran yang sehat, dan mereka mencari sesuai dengan keinginan mereka. Contoh, dengan perkembangan teknologi maupun YouTube channel begitu gampang sekali, maupun TikTok, maupun begitu banyak sarana, orang dapat mendengarkan begitu banyak ajaran-ajaran yang ada. Tapi hendaklah kita sungguh-sungguh rindu, lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena sebagian orang hanya ingin memuaskan keinginan telinganya. Jadi teguran tentang dosa, teguran tentang hidup yang tidak benar bukan hal yang populer. Namun kita sebagai umat Tuhan harus belajar dewasa untuk siap didewasakan, hidup untuk bisa menerima asupan makanan keras, makanan yang sungguh-sungguh mendewasakan kita, yaitu dari panca indera, telinga, pandangan kita, cara pandang kita, mental, pola pikir kita berani diubahkan, supaya kita sungguh-sungguh tinggalkan comfort zaman, kenyamanan kita, sehingga kita sungguh-sungguh ada di dalam jalan kebenaran firman-Nya. Kita lihat ayat 4. Mereka, yaitu ada sebagian orang, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hanya memuaskan keinginan dari cerita yang ada maupun dari semua kisah yang ada, dan belum tentu semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 5, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebagai anak muda, maupun kita masih mempunyai banyak hal secara kedagingan yang masih kuat, namun apabila kita mau belajar menundukkan diri kedagingan itu kepada Kristus, kita dapat menguasai diri, emosi, pikiran, prasangka, segala sesuatu yang tidak berdasar kebenaran. Kita harus tepiskan semua itu dan belajar menguasai diri dalam segala hal. Ketika kita dicela, kita belajar untuk mencari Tuhan dan mengucap syukur dan sungguh-sungguh merendahkan hati, sehingga apabila ada kesalahan, kekeliruan, Tuhan meluruskan jalan kita. Kita belajar menguasai diri dengan celaan dari siapapun yang menghakimi, namun kita memilih untuk melayani, mengasihi, dan bahkan mengampuni. Kuasai diri dalam segala hal, sabar menderita. Kita menderita bukan karena berbuat salah, bukan karena berbuat dosa. Kita menderita karena kita mau melakukan yang benar, melakukan firman Tuhan, sekalipun celaan itu datang. Kita menderita karena daging kita sakit. Namun, karena kita melakukan firman, maka ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Di mana saudara berada, disitulah Injil diberitakan. Yaitu dari kehidupan, kesaksian kita hidup diubahkan, tutur kata kita, perbuatan kita, pola pikir kita, karya-karya kita, sehingga memuliakan nama Tuhan. Kita beritakan Injil lewat lukisan yang Tuhan karuniakan, maupun talenta, bernyanyi, musik, membuat cerita, semuanya terfokus untuk memberitakan Injil. Untuk itu saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak beritakan Injil. Di mana kita berdiri, di mana kita berada, di situ Injil diberitakan lewat kehidupan kita. Bahkan ucapan kita, perbuatan kita, hasil karya yang ada. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Setiap kita pribadi mempunyai tugas pelayanan yang unik.
dari keluarga di mana kita berada, Tuhan percayakan dengan keluarga dinamika yang ada. Pakailah kesempatan itu, tunaikan tugas pelayananmu. Karena dengan demikian, keluargamu diselamatkan, keluargamu mengenal jalan, yaitu Yesus Kristus, mengenal kebenaran kasih kuasanya lewat kehidupan saudara, menunaikan tugas pelayanan saudara. Ingat, tugas pelayanan bukan harus selalu yang ada ditampil di depan panggung, mimbar, ataupun di gereja. Namun di mana saudara berada, tunaikanlah tugas pelayananmu di sekolah, di tempat pekerjaan. Selesaikan tugas dengan excellent spirit. Sesungguhnya saudara sudah tunaikan tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Sebagai seorang pengusaha, seorang pekerja, karyawan, apapun yang saudara kembangkan itu, tunaikan tugas pelayananmu lewat pekerjaan yang saudara geluti, tekuni. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ingat saudara, kehidupan kita di bumi seperti gelanggang pertandingan. Kita berlari maraton ya, dengan jarak-jarak yang sudah Tuhan tetapkan. Kita tidak tahu persis berapa lama waktu kita ada di muka bumi ini. Namun kesempatan yang sudah Tuhan percayakan, hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Di mana Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupannya, waktunya sudah dekat. Dia tidak tahu kapan persisnya, tapi kematiannya sudah dekat. Dan dia sebagai seorang yang sungguh-sungguh menaruhkan iman kepada Kristus, dia mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Itulah kerinduan kita sebagai orang percaya. Sesulit apapun, sesukar apapun kehidupan yang ada ini, jangan putus asa, tawar hati, tapi berlarilah dengan mata hati tertuju pada Tuhan dan selesaikan tugas pelayananmu, pertandingan selama di muka bumi ini. Kalau waktu sudah tiba, sudah selesai, Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Kita tidak usah membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tapi kita harus sungguh-sungguh memawas diri akan diri kita, talenta yang Tuhan percayakan, karunia kesempatan yang Tuhan berikan, waktu yang ada, keuangan yang ada, kesehatan yang ada. Pergunakanlah untuk memuliakan Tuhan, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman. Karena kedatangan Yesus, apakah masih ada iman di muka bumi ini? Orang yang mempertahankan iman sampai pada kesudahannya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Karena orang yang kandas imannya, maka semua apapun yang dilakukan menjadi sia-sia. Karena tanpa iman, tidak mungkin seorang pun bisa berkenan pada Allah. Iman pada Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Iman pada Yesus, Dia adalah Sang Penyembuh. Dia adalah penolong yang sejati. Iman pada Yesus Kristus, Dia adalah penyedia kita. Untuk itu saudara, sesusah-susah apapun hidup ini, jangan gentar, jangan takut. Karena Dia memegang hari esok kita. Dia memegang hidup kita. Dia mau kita lebih dari pemenang, melewati suka dan duka maupun pertandingan hidup ini. Kita lihat di satu ayat, di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 ini menggambarkan sebuah kehidupan ini adalah pertandingan, gelanggang. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Di dunia mereka berlari untuk mencapai garis akhir dan menjadi pemenang, dan hanya satu pemenang di antara pertandingan tersebut. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi.
di dalam pertandingan tersebut. Mereka menjaga makanan mereka, stamina, pernafasan, bahkan mereka mengatur waktu disiplin dalam tidur dan banyak hal, sehingga mereka dapat menjadi olahragawan yang baik dan mencapai maupun peningkatan demi peningkatan untuk mendapatkan suatu mahkota yang fana, yaitu sebuah upah yang fana. Namun kita sadari dalam gelanggang pertandingan ini, kita berlari mencapai tujuan garis akhir. Apa yang sudah Tuhan percayakan, panggilan kita, destiny kita selesaikan. Karena kita tahu Tuhan sudah siapkan, yaitu mahkota yang abadi yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Yang bertanding, menyelesaikan pertandingan yang baik, mempertahankan iman. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kita bisa memberitakan Injil, tapi harus lihat bagaimana kehidupan iman kita. Apa kita tetap berdiri teguh iman kita pada firman Tuhan? Apa kita tetap mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Kristus? Sehingga jangan sampai kita beritakan Injil, namun hidup kita tidak selaras dengan Injil yang kita beritakan, maka kita ditolak. Kita tentu tidak mau itu. Kita mau sungguh hidup kita berpadanan, selaras dengan firman, dengan Injil yang kita beritakan. Kita melatih diri kita memperhatikan apa yang kita dengar, selektif, sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Selebihnya perkataan orang, omongan orang, berita-berita hoax, maupun reka-reka, fitnahan, jangan kita termakan. Tapi kita sungguh mengecek kebenarannya. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita menguasai diri apa yang kita dengar, kita menguasai diri apa yang kita tonton hari-hari ini dengan klik yang ada. Tuhan melihat apa yang kita lihat. Kita takut akan Tuhan, itu jauh, sungguh berharga. Karena bukan dari manusia menilai, tapi Tuhan menilai. Dia mengetahui apa yang terselubung, apa yang tersembunyi. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh melatih diri kita. Karena kita bukan berlari tanpa tujuan, bukan petinju sembarang memukul. Kita melatih tubuh kita, melatih diri kita, maupun roh, jiwa, dan tubuh, bahkan pola pikir kita, supaya pola pikir diperbaharui, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, mari kita baca di ayat 8, 2 Timotius 4 ayat 8, ayat utama kita. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kita ucapkan mahkota kebenaran. Tuhan sediakan bagi kita mahkota kebenaran yang dikaruniakan pada kita. Tuhan hakim yang adil. Pada harinya, yaitu hari penghakiman, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mempelai bijak, orang yang mempersiapkan diri, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, memelihara iman, orang yang hidup suci, hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, maka saudara, mahkota kebenaran sudah Tuhan siapkan. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita harus setiap hari adalah pelajaran, kurikulum dari Tuhan. Saudara alami sesuatu, jangan sia-siakan proses hidup, belajar dari firman Tuhan, pengurapan Roh Kudus, sehingga saudara melewati proses hidup tidak mensia-siakannya, tapi saudara belajar menang dan belajar sungguh menghadapinya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Karena mahkota kebenaran sudah Tuhan siapkan buat kita. Ada beberapa ayat yang praktis harus kita sungguh-sungguh renungkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa ayat ini, mari baca Amsal 16 ayat 31. Ayat 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Apa artinya, saudara? Bukan berarti kita menyemir rambut kita menjadi putih, ya, ataupun kita yang sudah ada ubanan, ada rambut putih. Saudara, rambut putih perjalanan hidup. Orang yang bergaul dengan Tuhan, yang berjalan bersama Tuhan, sekian lama dia berjalan bersama Tuhan,
itu adalah mahkota yang indah. Mahkota yang indah ini tak ternilai, karena terdapat di dalam jalan kebenaran. Saudara terkasih yang sudah ikut Yesus 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, jadi payah saudara tidak sia-sia. Karena rambut putih perjalanan hidup kita itu adalah mahkota yang indah, karena hidup di dalam kebenaran. Untuk itu saudara, bagi yang masih muda, dari umur yang masih muda belia, sudah mengenal kebenaran, berarti perjalanan hidupnya yang sekian berapa tahun yang Tuhan izinkan, sungguh menjadi berkat buat banyak orang. Berbahagialah orang yang dari kecil sudah ditanamkan kebenaran dan membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka saudara, dari perjalanan saudara, semakin saudara dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Karena ada pelindungan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup saudara. Maka ketika saudara bertambah umurnya, rambut putih yang ada adalah mahkota indah, karena hidup kita di dalam kebenaran. Ini hal yang sangat jelas dalam perjalanan iman kita. Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita sadari kitab Amsal penuh dengan didikan, pengajaran, pengertian, kebenaran, pengetahuan, kaya sekali. Ya, dari Salomo maupun juga yang penulis-penulis dari Amsal, kita sadari bahwa mahkota orang-orang tua sudah lanjut usia. Apa kerinduan kita? Yaitu anak cucu kita hidup takut akan Tuhan. Sebagai orang yang sudah lanjut usia, tentunya dia sudah melewati suka dan duka, maupun juga asam garam dunia ini. Banyak air mata, banyak kekecewaan, kegagalan, namun ada kemenangan-kemenangan yang sudah diperoleh. Itulah didikan-didikan yang diberikan kepada anak, khususnya kepada cucu-cucu mereka. Untuk itu saudara yang sudah mempunyai cucu, berbahagialah. Karena saudara mempunyai kesempatan menanamkan kebenaran, kasih, kehidupan yang saleh, itu yang dibagikan kepada anak cucu. Karena itu adalah mahkota orang-orang tua. Anak cucu yang takut akan Tuhan adalah kebanggaan bagi orang-orang tua. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, bahwa keturunannya yang di atas hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bila kita menjadi generasi, mungkin generasi di atas yang mungkin belum mengenal Tuhan, namun kita sebagai generasi yang sudah mengenal kebenaran, kita harus sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman, sehingga anak cucu dan seterusnya generasi demi generasi kita tinggalkan warisan, yaitu legacy, yaitu hidup takut akan Tuhan. Yang terakhir, ini juga hal yang praktis. Tadi adalah perjalanan hidup dalam kebenaran, rambut putih maupun orang-orang tua, ya secara fisik umur sudah lanjut, dan ada yang sudah dipercayakan anak dan cucu, dan harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Amsal 12 ayat 4, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ini membicarakan tentang suami dan istri. Pernikahan bukan hanya sekedar secara fisik, hubungan fisik, bukan. Tetapi kedua, yaitu pasangan suami istri yang dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Seorang suami bagaimana menyikapi sebagai seorang suami yang takut akan Tuhan, seorang istri yang cakap, istri yang takut akan Tuhan, dan ini menjadi berkat dalam rumah tangga, yaitu anak dan seterusnya. Keluarga tersebut terdiri dari suami dan istri, dan di sini dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tentu ada bagian bagi seorang suami, bagaimana dia seorang suami seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Begitu pula seorang suami harus rela berkorban untuk sungguh-sungguh melindungi, untuk mengayomi, untuk menggembalakan keluarganya. Dan untuk konteks ayat 4 ini, seorang istri perannya sangat penting sekali. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Keberhasilan seorang suami
karena istrinya yang mendukung dalam banyak hal, dalam berdoa maupun di dalam kekuatan dan banyak hal. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Biarlah kami sebagai umat-Mu pada akhir zaman ini sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kami menunaikan tugas pelayanan kami yang sudah Tuhan percayakan. Karena kami percaya Tuhan sudah sediakan mahkota kebenaran bagi orang-orang yang menanti-nantikan Engkau, kedatangan-Mu yang akan segera datang. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan memuliakan nama-Mu. Umat jemaat-Mu dalam pergumulannya, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sediakan setiap kebutuhan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.